Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Bang Kibo. Jadi kita masih berada di kandang Bang Boy, teman-teman. Ya. Si Hollander dari Medan, ternak kelinci Holland terbesar. Dan ini juga ada yang besar-besar, teman-teman. Ini CS juga. Ini Tadi saya yang megang kamera. nanti gantian, teman-teman. Nah, jadi ini yang jelasnya ini Bang Alwi, owner dari kandang kelinci Medan ya kan, Bang? Oke, ya. Nah, jadi kami di sini berkumpul mau ngebahas tentang peanut. Nah, Peanut, jadi ya? apakah kalian semua tahu apakah itu peanut dan apakah kalian para peternak dan Mengalami ya? pernah mengalami hal peanut? Nah, jadi kita mau ngebahas dulu sama para Peanut itu di peternak kepala, Bang ya? Peanut itu Bang peanut. Aduh. Kita nggak tahu. Oh, iya. Siapa tahu teman-teman yang nanya gitu kan? Ya, bisa juga. Tak aja sama senior, teman-teman. Peanut itu adalah anak kelinci Lahir ya? lahiran dengan memiliki bobot terkecil. Maksudnya gini, teman-teman. Misalnya ada nih kelinci Holland Lop, lahir anakannya 4 atau 5. Nah, dari seluruh anaknya itu ada mengalami badannya itu fisiknya lebih kecil dibandingkan yang lain, Bang. Benar. Nah, jadi biasanya itu disebut dengan anakan dengan peanut. Nah, teman-teman, dan biasanya anakan yang peanut itu rata-rata itu mengalami kematian. Ya. Biasanya ya, teman-teman, semua itu kehendak Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi aku mau nanya nih sama para toki-toki ini, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Nah, jadi aku mau nanya sama Bang Piki. Bang Piki pernah nggak ngalamin anakan yang peanut? Menurut saya nih Bang Kibo ya, itu semua peternak pasti ngalamin. Pasti ngalamin. Karena apa? Ya begitu, ketika lahiran pasti terkadang ada satu anak yang kecil dan itu susah berkembang. Dan itu bukan hanya di kelinci mini kok, Bang. Saya pernah ngalamin Yang itu lain, di ya, kelinci medium ya, seperti rek itu juga ngalamin ada. Dan nggak harus anak banyak. Untuk di Holland Loop saya pernah dapet tuh, dia lahiran 3 aja, ada satu yang peanut. Dan itu ngurusnya susah setengah mati. Artinya saya udah coba untuk pegangin induknya, untuk nyusuin anaknya pun gitu kan. Anaknya kita bantu nyusu. Itu memang anaknya nggak berkembang, Bang, nyusu. Susah kali berkembang. Seperti kena kutukan gitu ya. Ini makanya waduh, udah pasrah aja deh. Artinya kita bantu pun dia susah juga. Karena ketika kita bantu sekali, besok secara alami kita bantu lagi pun dia tetap kalah besar dibanding yang lain. Akhirnya dia tersingkir sendiri. Ataupun memang ketika kita bantu susu pun dia memang badannya nggak berkembang lagi, Bang. Walaupun dia nyedot susu dari indukan itu sebanyak apapun gitu ya. Nyusu dia nggak. Itu juga nggak ngerti saya. Jadi Kenapa kalau dia nggak bisa. Jadi kalau bisa udahlah pasrah aja lah gitu ya kalau dapat anakan yang peanut itu. Biasanya saya udah pasrah aja gitu. Dan itu nggak hanya di kelinci mini kok, di kelinci medium ada juga direct dan sebagainya. Jadi bukan hanya ke kelinci mini aja ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, aku mau nanya juga nih sama Toki sebelah nih. Pernah nggak, Bos, ngalamin kelinci peanut, Bos? Oke. Peanut. Jadi peanut itu memang seperti katakan Bang Boy tadi, ya semua kelinci itu pasti pernah mengalaminya, ya. Itu semua kelinci pasti pernah mengalaminya, kemungkinan. Cuma setiap peternak itu pasti ada mengalami yang namanya peanut. Jadi itu biasanya terjadi karena sewaktu hamil indukannya kurang sehat, itu teman-teman. Satu lagi memang asupan gizi kepada Nutrisinya ya. nutrisi Dari kepada perut untuk ya. hamil itu kurang banyak. kurang banyak gitu kan. Jadi makanya sama kayak manusia. Kalau lagi hamil kalau kurang gizi anaknya jadi kecil. Cuma saya hamilnya nggak keluar. Hamil semua, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman, intinya begitu kelinci indukan kalian lagi hamil, silahkan kasih nutrisi ataupun Yang banyak yang cukup ya kepada indukan supaya tadi tidak peanut tadi. Atau rata ya di Tadi dalam harus perutnya. rata. Terus satu lagi, jadi jangan itu peanut itu biasanya ya yang saya pernah baca atau pernah saya pengalami, induknya jangan sering dipalpasi, Bang. Kadang kalau kita kelinci hamil kita senang Sering palpasi kan? palpasi. Terakhir dia kena gangguan di dalam. Mungkin ada salah satu anakannya ya. Ya kondisi tubuhnya tadi jadi dia nggak berkembang. Itu kemarin saya pernah cerita juga sama peternak. Yang saya lihat juga artikelnya itu kan sering kita mempalpasi. Palpasi. Ya pegang sana mungkin kekuatan atau apa. Dia mungkin terhimpit di dalam. Biasanya dia agak lengang jadi terhimpit. Jadi dia proses pertumbuhan yang di dalam perut induknya dia nggak maksimal kembangnya, makanya keluar juga seperti itu. Itu pengalaman teman-teman. Mungkin kalau di luar sana pengalaman ya terserah. Ya itu berbagi kita pengalaman. Itu peanut tadi, Bang. Nah, itu tadi sama kayak Bang Piki tadi, walaupun kita apa segala macam namanya kita kurang gizi, ya istilahnya kayak prematur namanya. Dari misalnya ada 4 anak, ada 4 anak 3 yang
sehat, satu yang pinat itu biasa seperti itu kan. Jadi itu tadi kalau udah prematur agak susah. Susah ya. Jadi kita Jadi memang harus pasrah kerja aja lah ya. ekstra di situ ya. Intinya begitu kita kelinci lagi hamil, silahkan kasih asupan gizi yang cukup menurut kita teman-teman. Ya. Cara menghindari ya agar Cara Iya, supaya menghindarinya. kita intinya kan jangan kita cari dulu yang pinat seperti apa. Kita mencegah dulu ya, kita kasih dulu yang baik kepada induknya. Ya mudah-mudahan pinat itu ya teratasi ataupun tidak akan terjadi di kandang kita teman-teman. Walaupun Bang Piki ini ada 50 induk di sini, ya pasti nggak terkontrol semua. Ya, benar, Itu benar. biasanya pinat itu ya kadang faktor eksternalnya kelalaian dari kita itu dari peternak. Ya, karena dia dikena sewaktu hamil dia butuh makan yang banyak, sementara makannya tiba kadang kosong atau apa, kita kadang agak telat ngasih makan, itu bisa terjadi. Itu sih ya pengalamannya. Tapi Bang Kibo ya, dia baru menjelaskan segitu udah sesak kali. Iya. Kok rasanya keberatan gitu. Apa ya? Pinat. Jadi teman-teman, jadi seperti yang dibilang tadi sama Bang Alwi, Ya. jadi kita lebih bagus mencegah. Jadi saat hamil itu kita kasih nutrisi yang bagus ya Bang untuk Iya. mencegah itu, dan juga jangan terlalu sering dipalpasi. Nah, jadi kalau untuk nutrisi dan vitamin sebaiknya kalau kelinci hamil itu kita kasih apa gitu Bang? Kan Abang nih punya pet shop juga ya. Jadi mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman bagaimana sih cara merawatnya itu dalam keadaan hamil gitu. Jadi kan bisa order ke Abang. Oke. Oh, jadi tujuannya bisa jualan juga. Iya. Yang promosi nih. Iyalah bisa lah. Tapi kita ini. Oke teman-teman, jadi kalau kelinci yang hamil itu jadi perlu tadi banyak nutrisi yang seperti kita bahas. Ya, yang pertama kita harus memberikan jamu. Jadi jamu yang biasa terkenal untuk kelinci itu jamu. Ya jamu apa? Biofit, ya teman-teman. Udah liar juga jamu. Ya jamu khusus kelinci, jangan jamu khusus manusia teman-teman. Kecuali kita memang buatnya alami, ya memang kita buat khusus ke kelinci. Ya itu tadi jamu seperti multivitamin kayak T-Rex itu perlu kita kasih. Ya terus usahakan sewaktu kelinci hamil itu jangan ada suntik-menyuntik. Ya kalau dia skebis jangan suntik sana, jangan suntik sini, itu cukup berbahaya kadang. Ya sama Karena kelinci. sekarang ada ya. obat Oles. oles Kena skebis ada yang obat bagus ya. yang- Coba Nah, coba. Itu betul. deh. Ada treat skebis Ini ya. treat Aku skebis, juga pakai ini sih. obat oles yang bagus untuk kelinci ya. Ini bisa belinya di kandang kelinci Medan ya. Boleh Yes. promosi ya? Boleh apa yang enggak Oke, sih? itu tadi yang penting intinya protein yang tinggi seperti hay itu bagus untuk kelinci hamil karena dia seratnya tinggi teman-teman. Jadi kalaupun kita kepada kelinci hamil kita kasih hijauan yang terlalu banyak, itu bisa mencret juga sama. Ya sama kayak kelinci yang biasanya. Jadi itu tadi intinya kita jaga vitamin-vitamin pada kelinci yang sedang hamil. Jadi kalau kita sudah bisa menjaga, mudah-mudahan pinat tadi bisa Terhindari. terhindari itu dia. Karena banyak teman-teman semua Bang, nih yang sering aku hadapin ya. Jadi sebelum orang itu beternak kelinci Bang, itu kan kita sebaiknya itu punya obatnya dulu ya kan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Bener kan tuh? Iya Ki? betul. Nah, Mencegah lebih baik. lebih daripada baik. kita Jadi buat mengobati. kalian itu ya semua, aku kasih saran. Sebelum kita beternak, kita sebaiknya pelajarin dulu penyakit apa yang sering menyerang kepada kelinci. Nah, kemudian kita juga punya obatnya kita milikin dulu. Jangan ketika kelinci kita terjadi sesuatu, jangan sakit dulu baru- sakit dulu baru nyari obat. sibuk. Kalau sibuk nyari obatnya mending Bang, nyari tahu ini cemana yang ngobatinnya. Nah, kan bingung tuh. Iya. Jadi kalau untuk kelinci ini teman-teman sangat sensitif. Sedikit waktu aja, waktu yang sedikit aja itu sangat berarti sama mereka. Apalagi kalau udah mencret ya Bang. Lama kita mencegah. Kalau kita begitu tahu, oh ini kendalanya ini kembung atau mencret, langsung kita kasih obat. Ya, Mencret 4 pengalaman Bang Kibo 40 menit kalau kita Tambah tidak lagi. obatin itu bisa mati. Nah, tuh dengar teman-teman. Jangan kalau udah begitu kita parah. udah ini nih udah mau gejala mencret nih, udah keluar tanda-tanda, baru sibuk. Bang, ini sakit apa ya? Bang, ini cuman nyari obatnya ya. Nyari obatnya jauh pula tuh teman-teman. Tapi Apa nggak mati duluan? Bang Kibo, tapi untuk sekarang buat teman-teman yang baru mau ternak dan sebagainya untuk belajar tentang kelinci, penyakit kelinci dan obat kelinci itu udah nggak sulit ya. Ya. Teman-teman bisa lihat aja di YouTube tuh ada Kings Bunny, ada kandang kelinci Medan dan Promosi lagi. Ya, ada benar. Kibo Rabbit ya. Iya, Kibo Rabbit. Jadi itu 3 channel saja udah cukup lengkap Udah cukup untuk ya. menjelaskan Street food segala sering makan ya. Street food nanti tentang makan kelinci teman-teman. Makan sate kelinci. Enggak itu. Oke, lanjut Bang Kibo. Oke. Jadi buat para pemula bisa termotivasi untuk dalam memelihara kelinci, yaitu tadi seperti yang kami bilang tadi, ketahui dulu penyakit-penyakit apa yang sering menyerang kelinci dan kita harus milikin obat-obatannya dulu. Dan untuk kalian yang khususnya di wilayah Sumatera Utara Medan, nah untuk obat-obatan kalian bisa ke
Toki sebelah ini. Mana tahu kalian ingin berkunjung ke kota Binjai ataupun Medan, kalian bisa singgah nih ke tempat mereka. Nah, demikian video singkat kita yang membahas tentang Peanut. Makasih banyak nih Bang, Oke, udah mau sama-sama. kolaps di sini. Kayak lebaran gitu ya. Kayak lebaran, ini kan masih tahun baru bos. Nah, Oke. jadi bagi kalian yang belum subscribe videonya Bang Kibo, Subscribe di dong. subscribe Karena dong. berguna nih channel. Jangan punya saya aja, Kings Bani, punya Bang Boy, punya Kandang Kelinci Medan juga, biar berkah. Subscribe itu gratis teman-teman, berpahala lagi sama kalian. ilmu lagi. Nambah ilmu, nambah persaudaraan. Oke teman-teman, nantikan selalu video dari kami. Banyak-banyak kalian share jika itu bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Bang, Oh, iya. makasih banyak. Suwon. Yuk, bawa.